Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Selamat malam sahabat-sahabat sekalian. Selamat malam juga kepada Bang Dame. Akhirnya kita berjumpa lagi dalam IG Live Self Inquiry and Philosophy, sebuah guru yang rutin dilaksanakan setiap seminggu sekali. Biasanya hari Kamis, tapi kebetulan kemarin berhalangan, jadi kita ganti malam hari ini. Selamat malam Bang Dami. Oke, selamat malam Bu Rodia. Wah, waalaikumsalam. Oke. Ya, lagi-lagi aku ucapkan selamat malam, selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Kita sekarang akan berdiskusi tentang apa saja sebenarnya, tapi metodenya yang fix gitu, yaitu self-inquiry and philosophy. Dari perspektif, aman ya audioku ya? Oke. Dari perspektif filsafat dan self-inquiry, penelitian diri. Dari filsafat kita belajar untuk tidak taken for granted apapun yang terberi kepada kita, baik itu objek fisik maupun objek pikiran. Ya, kalau sudah berfilsafat sebenarnya udah jangan lagi bias kepada objek fisik itu, bahwa yang fisik itulah yang nyata gitu. Enggak, itu udah terlalu dangkal, udah jadul kalau boleh menggunakan ekspresi itu, bahwa objek itu beragam, ada objek fisik, objek mental, objek intelektual, objek bahkan pada level lebih dalam dan lebih halus lagi adalah hati gitu. Jadi macam-macam. Yang jelas filsafat lebih berorientasi kepada objeknya, kita teliti betul, dan kalau realitas berarti apapun itu, kita mengenal dan mempelajari, memahami, mengetahui realitas sebagaimana adanya. Nah, sedangkan yang kedua, self-inquiry, itu lebih kepada relasi diri kita dengan objek masalah itu. Jadi, kita selalu gercep untuk bilang, ini masalahnya nih. Self-inquiry mengajak untuk, sebentar dulu. Ini dari mana nih aku mempersepsikan itu sebagai masalah? Itu yang paling penting. Bagaimana jika caraku mempersepsi masalah itu adalah masalah utamanya, gitu teman-teman. Jadi bukan lagi, oh itu masalahnya kayak gini, enggak. Cek dulu, diam dulu. Kenapa masalah ini datang padaku? Apa yang ada dalam diriku sehingga aku tertarik dengan masalah itu? Sehingga dia muncul sebagai masalah. Jadi tarik lagi pada diri gitu. Itu self-inquiry. Meskipun kalau aku akan berargumen sedikit kepada Bang Dame, filsafat sebenarnya harusnya kayak gitu. Filsafat itu sebenarnya kepada diri juga pada akhirnya. Gitu. Nah sekarang topiknya menarik, sesuai dengan janji pertama kita di episode pertama kayaknya itu udah tuh, self-inquiry and philosophy, bahwa objek yang akan kita teliti, yang akan kita sebar di meja peninjauan kita, penelitian kita, laboratorium kita adalah dogma Bang Dame gitu. Jadi doktrin agama, apa yang kita pelajari dari agama selama ini apa gitu. Itu udah berlangsung banyak episode, teman-teman bisa nonton. Kita bahas surga, neraka, kita bahas kiamat, kita bahas jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, terus juga yang episode barusan Qiyamul Lail gitu, banyak. Sekarang kita akan membahas dosa. Satu aspek dalam kehidupan kita yang sebaiknya bagi kita dibiarkan di kegelapan gitu. Ini dalam berbagai konotasinya. Jadi bukan hanya kegelapan, dosa itu gelap, hal-hal gelap, tapi juga kita nggak mau meneranginya, kita nggak mau mengeceknya gitu. Udah biarin aja deh, nggak mau diungkapkan gitu. Dan gara-gara itu Bang Dame, entah aku doang atau apa, karena pikiranku udah terlalu filmik kali ya, aku membayangkannya itu sebagai kayak film-film noir gitu. Ada satu film judulnya Sin City, kalau teman-teman pernah nonton, yang disutradari oleh Robert Rodriguez, Bruce Willis, Jessica Alba, itu mereka main di situ. Dan yang menarik adalah dalam frame itu warnanya hitam putih Bang Dame. Padahal film tahun 2009, sequelnya 2014, tapi itu hitam putih gitu, Sin City. Jadi kayak kota dosa itu kota yang hitam putih.
nggak ada warnanya, semuanya gelap gitu, murung, kelam, gloomy gitu, kayak, wow, apa ya, ya itulah, sangat sangat suram gitu kan. Ya mungkin, dan di situ banyaklah kegiatan-kegiatan yang berdosa kita sebut. Judi, prostitusi, pembunuhan, dan seterusnya. Mungkin kota representatif Las Vegas kali ya. Tapi belakangan ini aku ketemu dengan sahabatku yang pernah ke sana. Dia bertemu dengan Slum gitu bahasa Inggrisnya. Tempat di bawah Las Vegas. Jadi di apa sih namanya itu? Kereta bawah tanah ya. Di kereta bawah tanah itu banyak orang-orang homeless yang tunawisma itu di sana. Jadi bisa dibayangkan seolah-olah kayak setelah gagal dari lotre, dia nggak punya rumah lagi, semuanya ditawarkan gitu. Akhirnya dia nggak punya rumah, tidur di stasiun bawah tanah gitu kan. Jadi di atas itu kelap-kelip lampu neon kayak keren banget, di bawah itu sebuah wilayah yang suram, undergroundnya gitu. Jadi bukan hanya Las Vegas sebagai kota dosa, di bawahnya lebih berdosa lagi, apa yang lebih dark underworld lagi gitu. Nah sekarang gara-gara aku juga semakin belajar filosofi juga ya Bang Dame. Memang kita pernah bahas kamar-kamar. Jadi diri kita itu semacam arsitektur juga bisa dibilang, bangunan gitu. Kamar-kamar kita, dan kamarnya itu ada konteksnya juga gitu. Kita tentu nggak mau masuk ke dalam bangunan yang nggak ada toiletnya gitu. Dan beberapa mistikus, para esoterik menganalogikan toilet itu sebagai setan. Setan gitu. Tanpa ada setan, tanpa ada yang agak menyimpang, tanpa ada dalam musik mungkin chord-chord diminis atau yang disonansi, nggak ada juga harmoni di situ. Gitu. Jadi kita bisa dibilang kita bisa membayangkan diri kita sebagai arsitektur. Oke, teman-teman, mungkin itu saja pengantarnya, karena aku looking forward tentang ini. Dan kalau bahas dosa, kita ada semacam urgensi untuk bahas pahala juga, tapi aku lebih suka bahas dosa sebenarnya, Bang. Lebih seru kayaknya. Oke, ya tapi bahwa nanti hubungannya ke pahala, I don't know. Kita mengalir aja. Oke. Terima kasih. Maaf atas segala kekurangannya. Teman-teman kalau mau bertanya langsung aja berkomentar. Waktu dan tempat, persilakan Bang Dame. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kita bisa berdiskusi, dialog, bincang-bincang santai di Live Suara Guru, berbicara tentang tema-tema yang sehari-hari. Maaf nih Bang Dame, ini aku aja atau teman-teman juga ya? Agak kayaknya suaranya agak masalah nih. Suaranya? Iya, agak meredam gitu, teredam. Nggak pakai ini kan, nggak pakai itu. Oke, sorry. Ya, oke. Sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf tadi. Jadi tema ini istilah dosa ini sudah sering kita dengarkan dalam keseharian kita. Secara sederhana kan dosa ini pelanggaran kan, Bang Arif? Pelanggaran terhadap perintah dari Al-Quran atau wahyu gitu. Di agama Islam, di agama manapun itu ada. Dosa ini istilah agama sebetulnya. Kalau dalam kehidupan hukum positif kan kesalahan gitu, pelanggaran juga gitu. Cuman kalau dosa ini berkaitan dengan sesuatu yang sudah jadi peraturan agama gitu. Mungkin bagi orang-orang ateis ya, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka tidak mengenal dosa, Bang Arif. Tidak ada notion itu gitu loh. Ibaratnya kalau main game, tidak ada program dosa gitu loh. Iya. Ya kan, jadi bebas merdeka gitu. Ya, kalau kita dari perspektif self-inquiry and filosofi kan, kita akan meneliti dulu keberadaan dosa ini gitu. Keberadaan
Ya. dosa gitu. Eksistensi dosa ini sebetulnya realitas apa gitu teman-teman. Ya kan? Kalau teman-teman sudah familiar dengan dialog kita, itu kan secara akal, realitas itu ada realitas fisik gitu ya. Ada realitas non-fisik. Realitas non-fisik itu ada imajinal, tergambar, tapi ada yang bentuk pemikiran gitu ya. Realitas pikiran, realitas perasaan gitu ya. Realitas konsep dogmatis gitu. Jadi dosa ini sebetulnya sebuah pelanggaran yang dilakukan manusia. Dia sudah tahu itu ada peraturan, tapi dia langgar gitu. Itu Bang Arif. Kalau dalam konteks ini kita ngobrol kayak syariah aja Bang. Kalau anak kecil kan tidak berdosa. ODGJ tidak berdosa gitu. Kenapa? Karena anak kecil itu belum matang secara akal gitu. Jadi dosa ini berlaku bagi mereka yang sudah berpikir gitu. Sudah ada pertimbangan intelektual gitu. Kayak Adam turun ya. Iya. Jadi sudah ada akal gitu. Sudah ada pertimbangan. Nah, itu di satu sisi. Kalau pelanggaran dogma sudah dilarang, masih dilakukan. Tapi larangan ini kan juga ada kaitan sama warning gitu Bang Arif. Ancaman. Peringatan. Biasanya ya kan warning gitu. Ada ancaman buat kita. Nah, ketika kita sudah diancam tapi dilakukan juga, nah itu pelanggaran juga gitu. Tapi kan kita ngambil resiko gitu. Ngambil resiko, bertanggung jawab terhadap itu. Nah, kita rasakan konsekuensinya, akibatnya, lalu kita merenung, berpikir, kita gunakan akal, saya tidak mau lagi melakukan itu gitu. Jadi ada nafsu, Bang Arif. Jadi dosa ini berkaitan dengan apa ya? Kehendak-kehendak nafsu gitu, Bang Arif. Nafsu syahwat jadi perzinaan. Nafsu minum apa aja khamar kan gitu. Nafsu eksploitasi orang, menghina, membunuh gitu ya, menyakiti diri. Itu kan semua dosa gitu. Kalau dalam konteks Islam, dosa terbesar itu yang tidak bisa diampuni, namanya syirik gitu. Syirik. Ya. Nah, syirik itu apa gitu? Kita udah pernah bahas syirik belum? Belum. Boleh juga tuh. Syirik itu kan ada Tuhan lain yang dia yakini gitu, yang dia ikuti gitu. Nggak tauhid. Iya, nggak tauhid gitu. Lawannya syirik ya musyrik. Tapi ada kafir. Kalau kafir itu dia tidak mengakui Tuhan. Berarti kalau orang kafir ada dosa nggak buat mereka? Kalau dari sisi dogma. Dia nggak percaya hukum Tuhan. Dia nggak percaya Tuhan, dia nggak percaya agama, apa berlaku buat dia dosa. Nah, saya ingin ajak dulu teman-teman memahami dosa yang dibatasi makna dogmatis gitu, yang sudah masuk ke kita. Semacam rambu-rambu, mewarning, jaga-jaga kita gitu loh Bang. Tapi kalau orang kafir melakukan pelanggaran, bagi mereka bukan pelanggaran, yang tadi disebutkan minum khamar, minum minuman keras, narkoba, membunuh, berzina, menghina, berbohong, sumpah palsu, itu kan semua dosa tuh. Kalau mereka melakukan itu, dia tidak merasa berdosa karena tidak ada frame konsep dogma, konsep dosa dalam pikiran mereka. Ya dia tidak merasa itu dosa gitu. Tapi Bang Arif, ada konsekuensi gitu. Konsekuensi buruk pada dirinya misalnya. Konsekuensi ketidakseimbangan pada dirinya atau pada sekitarnya gitu. Jadi ada dosa yang dimaknai secara agama. Jadi dosa itu milik orang-orang yang beragama gitu. Kalau orang-orang yang tidak meyakini agama, ya ada kesalahan mereka karena mereka punya akal juga gitu. Nah, di
sinilah ada mulai kita pahami dosa, sebuah pelanggaran dalam wahyu, dalam agama, peraturan. Ada juga kalau di melanggar peraturan hukum positif itu nggak disebut dosa, Bang. Salah dihukum gitu. Nah, gimana kalau bergabung gitu? Hukum agama jadi hukum negara gitu. Atau ada hukum moralitas. Sekarang kan ada hukum moralitas. Secara peraturan nggak salah dong nyanyiin lagu ini gitu. Tapi nggak etis gitu kan, nggak punya moralitas. Itu dosa apa bukan gitu? Ini sudah ada tiga wilayah. Ada dosa, kita lihat dari framework agama, pelanggaran, ada dosa kecil, dosa besar, dosa yang nggak bisa diampuni. Dosa yang nggak bisa diampuni musyrik. Nggak ada yang menghukum bagi keyakinan dia gitu. Terus ada dosa besar, membunuh, bunuh diri, sumpah palsu, ya berzina, minum khamar gitu. Apalagi kan anak-anak muda zina, misalnya dosa zina, memandang, ngelihat cewek seksi misalnya kan gitu. Dosa Pak, itu kan jadi ribet jadinya. Terus ada di wilayah hukum positif, dosa, bukan dosa namanya, kesalahan. Melanggar peraturan juga. Kalau ini kan melanggar hukum wahyu. Ini melanggar peraturan hukum positif. Tapi di sini ada lagi Bang Arif. Ada hukum alam gitu. Ya. Coba kita bagi ya. Hukum dogmatis, syariat, peraturan agama. Ada hukum positif. Ada hukum alam gitu. Hukum alam ini lebih tinggi sepertinya Bang Arif. Berlaku. Jadi dosa itu adalah pelanggaran, baik itu hukum dogmatis, hukum syariat, hukum agama. Nah kalau di sini bukan dosa namanya, kesalahan, dihukum juga. Kalau di sini hukum alam, apa kita dihukum? Pegang api dihukum nggak? Ya ada akibat aja, konsekuensi, terbakar tangannya. Nah, jadi apa yang melakukan dosa dalam diri kita? Kan aku berdosa. Apa? Aku yang mana yang berdosa itu? Aku nafsu. Aku nafsu. Nah, nafsu ini apa? Aku yang merasa dia terpisah dari Tuhan. Terus bahkan nafsu ini, ego ini, itu menguasai akal gitu. Mengatur akal gitu. Itu dosa juga tuh. Dosa besar. Nah, tapi kalau saya sudah kembali kepada jati diri saya, ke kolbu atau ke fitrah, dosa terhapus. Kenapa? Karena di fitrah itu, di kolbu itu, saya tidak lagi mengikuti kehendak-kehendak nafsu rendah saya. Saya mengikuti kehendaknya, nyak besar kehendak Tuhan. Ini yang sebetulnya mulai nyerempet ke tasawufnya, ke meta. Nabi Muhammad dalam perang membunuh nggak Bang? Membunuh pasti dalam perang ini. Perang Badar misalnya, perang Uhud, perang Handak gitu. Pasti membunuh. Ada yang membunuh, ada yang terbunuh. Membunuh kan dosa. Apakah saat kita membunuh itu jadi lantas dosa? Kalau siapa? Robin Hood, dia mencuri, dosa nggak buat dia itu, dia menolong rakyat. Atau zaman sekarang korupsi tapi dia bagi-bagi, dia bangun masjid gitu. Kan kita kan bisa memanipulasi nih Bang di sini. Jadi apa sebetulnya dosa itu? Dosa adalah ketika aku melanggar peraturan, aku menanggung akibatnya. Sekarang bahkan bisa berdampak, kalau istilah dogmanya kan setelah mati, kalau ini turun ke keturunan kita gitu ya. Bertahun-tahun dosa itu. Kalau di Kristen itu Bang, dosa itu adalah saat kita mendaging. Dosa
asal namanya gitu. Ya, original sin. Original sin. Dosa pertama itu ya ketika Adam mengikuti hawa nafsunya, yang disebut Hawa. Tapi kan dari mengikuti hawa nafsu itu Adam jadi belajar tentang bagaimana bermain dalam kehidupan, dalam ciptaan. Ya, sudah mulai dapat ya. Jadi eksistensi dosa itu di batin sebuah konsekuensi yang terjadi dari batin kita, itu kehendak yang tidak disadari. Ketika kita diskusi dengan akal, ya, diskusi dengan akal, kita juga tahu di situ baik buruk, hukum keseimbangan, pantas tidak pantas gitu, di akal. Apalagi kalau kita sudah berkomunikasi dengan kolbu, dengan hati nurani. Jadi apapun yang kita ikuti dari hati nurani, udah nggak ada dosa, Bang. Jadi ini gimana? Apakah kita masih mengajarkan dosa kepada anak kecil, anak-anak muda? Apakah kita masih harus teruskan? Tetap diteruskan sebagai bentuk warning, sebagai bentuk awareness kepada kita. Kamu kalau melanggar peraturan agama, bertanggung jawab loh. Kamu kalau melanggar peraturan hukum positif, ada konsekuensi loh. Melanggar konstitusi, melanggar ini kan gitu. Apakah misalnya 3 periode presiden itu melanggar konstitusi? Dosa nggak itu? Gitu, kira-kira. Tapi kan itu kesepakatan bernegara. Jadi asiknya kalau ke self-inquiry, Bang. Tadi kan kita sudah nyerempet-nyerempet kepada filosofi. Sebetulnya dosa ini apa? Keberadaan apa? Apa ini? Hakikatnya apa? Ya melanggar aja. Dosa itu adalah perbuatan melanggar. Sehingga konsekuensinya buruk pada kita. Karena kita semua banyak belum sadar, belum matang, maka dikasihlah ini, dogma ini. Kalau kamu lakukan ini loh akibatnya gitu. Maka ada dosa. Tapi manusia begitu dilarang, dilakukan gitu. Setelah dilakukan, oh ini toh kenapa itu dilarang? Karena memang nggak enak akibatnya. Tapi saya jadi belajar, dilakukan lagi gitu. Nah di era sekarang bagaimana menerangkan ini ke anak muda gitu. Jadi dari perspektif self-inquiry, apapun yang akan saya lakukan, ini melanggar hati nurani atau tidak, melanggar hukum akal sehat tidak. Kalau dalam konteks dogma melanggar peraturan agama enggak, tapi kita perlu teliti. Jadi mau nggak mau kita harus lihat situasinya juga, Bang. Membunuh tidak selamanya dosa. Tapi nanti kan teroris itu, Bang Arif, teroris. Dia kan membunuh diri. Apakah dia berdosa? Bagi dia tidak berdosa. Itu kayak gitu-gitu loh, Bang. Nah, urusan dosa ini pada akhirnya, Bang, urusan dosa ini, kalau kita tarik ke self-inquiry, ini adalah proses kontemplasi kita. Kalau ini saya lakukan, dampaknya apa pada batinku? Dampaknya apa pada sekitarku? Dampaknya apa pada perjalanan kesadaranku, jiwaku? Gitu, Bang Arif. Manusia pasti berdosa. Wong kita mendaging aja sudah berdosa. Nah, tapi ada satu solusi di sini. Mereka yang sudah menyatu kehendaknya dengan Tuhan, nggak terkena dosa lagi, Bang. Kalau dalam konteks tradisi lain, nggak kena hukum karma, Bang. Itu karena dia sudah mengalir pasrah total. Iya, dia sudah mengikuti kehendak nurani, kehendak Tuhan dan ada dalam diri. Ini lagi-lagi perjalanan kita masing-masing. Kira-kira, Bang, sudah mulai meluas belum makna dosa ini sehingga kita jadi tidak sempit ngelihatnya gitu. Jadi bukan sembrono juga. Sekali lagi tadi sama anak-anak tidak ada dosa, tapi hukum alam berlaku sama anak-anak kan. Kalau anak-anak pegang api ya panas lah, tapi bukan dosa pegang api itu.
Jadi dosa itu berkaitan dengan mereka yang sudah punya akal sehat, sudah punya pertimbangan logis, dewasa, sudah dilarang, dilakukan juga, ya ambil resiko, tanggung jawab. Begitu dia bertanggung jawab, ada konsekuensi kepada dirinya, terhukum, baik terhukum secara hukum positif ataupun secara hukum moralitas, hukum batin, gitu. Kita harus masukkan tuh hukum batin. Ya, jadi tidak tentram dengan itu. Makanya orang yang berdosa itu hatinya nggak tentram, Bang. Saya tentram. Are you sure? Gitu. Benar nggak kamu nggak tentram? Ya. Yes. Ya. Gitu, Bang. Jadi mereka dengan begitu kita jadi yang paling penting itu ada dosa, ada konsekuensi syariat, hukum Tuhan, konsekuensi hukum sosial, konsekuensi hukum alam. Gitu. Nah, kalau kita udah terlanjur berdosa bagaimana? Atau kita bablas aja deh, gak usah merasa berdosa gitu. Kalau kita kaitkan dengan jiwa-jiwa, Bang, kan yang mencatat dosa itu malaikat kan? Ya kan? Kan malaikat. Malaikat atib mencatat dosa-dosa gitu. Malaikat rakib itu pahala gitu. Cuma selama ini kita nganggap makhluknya itu apa gitu loh. Padahal sebetulnya kalau di filsafat teman-teman, malaikat itu keberadaan intelektual. Intelijensi yang ada di diri kita gitu. Intelijen, kecerdasan gitu. Kalau dari sisi fisik, kalau kita makan berlebihan, ya ada sistem dalam tubuh ini kecerdasan yang membuat kita nggak balance, jadi sakit kanker, asam urat, gula gitu. Itu kan jadi menderita kita. Kebanyakan minum soft drink misalnya kan. Hajar boleh. Apakah minum soft drink dosa? Nggak ada dalam hukum peraturan agama begitu. Yang dilarang itu kan alkohol, kamar gitu. Tapi ada konsekuensi ke tubuh gitu. Ada addiction, ada ketergantungan. Sehingga dia menuhankan itu, attachment pada itu. Itu ya jadi warning dosa muncul kepada fisik. Jadi di sini kita mulai melihat kalau ada di agama itu larangan-larangan sehingga ada dosa. Itu coba kita lihat secara dewasa. Dalam pengalamanku gimana efeknya. Semacam warning. Rambu-rambu, Bang. Kalau di tradisi Vedanta, teman-teman yang saya tahu, itu dibablaskan keinginan. Tapi ada hukum karma kan gitu. Kamu nggak bisa keluar dari hukum karma. Lebih mengacu kepada hukum ini, Bang. Hukum alam gitu. Kalau di Islam kan ada hukum syariat, tekstual. Kalau masyarakat liberal hukum positif gitu kan, peraturan negara, peraturan ada hukum adat juga gitu. Tapi di sini nggak bisa kita lawan hukum alam. Ya, terus kita coba lagu Bang Arif itu apa? The House of the Rising Star itu apa namanya? Oh ya, House of the Rising Sun. Itu bukan lagunya Animals ya teman-teman, tapi emang populer di kalangan musisi lagunya Animals. Gitu. Tapi Nina Simone juga cover dan banyak. Itu lagu folk sebenarnya, lagu folk. Tadi aku mainin sempat. Itu tentang. Udah dimainin tadi. Udah. Itu memang literally tentang pendosa lah. Makanya banyak bar, klub-klub itu namanya Rising Sun, Burning Sun, Black Sun gitu. Entah apa, mereka mau buat karma yang sama atau gimana sih itu? Iya.
Ya, itu jadi ketika manusia berdosa, melakukan segala ekspresi keinginannya itu syahwatnya, desire, amarah, ekspresi, ada satu titik nanti dia lelah gitu. Yaitu House of the Rising Star itu dia pingin pulang gitu kan, setelah banyak bawa dosa gitu. Bertaubat. Bertobat, taubat. Nah kalau dari sisi ini, kalau tasawuf itu gini bang, justru saat berbuat dosa, setelah berbuat dosa itu, kita merasakan konsekuensinya. Di situ ada satu kelezatan bang, bertobat. Kalau orang tidak berdosa, dia nggak mengalami kelezatan bertobat. Ya, ya. Tapi kalau dia melakukan lagi, belum benar-benar bertobat. Jadi ada sudut pandang begini ya teman-teman ya. Jadi dosa itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Ya of course ada warning gitu. Tapi semua manusia melakukan dosa. Kalau dia terus-teruskan lakukan sampai edik, misalnya narkoba, sampai rusak sendiri dia gitu. Nah di titik dia sadar itu, setelah melakukan banyak dosa, itu kan lagu itu kan begitu. Udah banyak dia membunuh orang. Nah, di titik ujungnya itu dia menjerit, saya mau pulang gitu, kembali ke Tuhan. Nah, ini kan sebuah kelezatan juga setelah berbuat dosa gitu. Ini sekali lagi ini tentang jernih perjalanan. Jadi secara filosofis kita begitu netral melihat dosa itu ya just hukum konsekuensi, pelanggaran. Kalau kamu udah tahu itu buruk buat kamu, ada peraturan dari agama, kamu langgar juga, tanggung akibatnya gitu kan. Dari sisi self-inquiry-nya, kita tanya pada diri kita. Apa di dalam diriku yang selalu melakukan perbuatan dosa itu, yang mengalami akibatnya? Apa dalam diriku? Itu kan nafsu. Ketika saya sudah ke akal, saya selalu menjaga hukum keseimbangan. Saya timbang dulu, tidak buru-buru. Apalagi kalau sudah ke kolbu, sudah berkomunikasi dulu dengan Tuhan. Kalau kita sudah terbiasa, apalagi di bulan suci Ramadan, sudah terbiasa setiap melakukan sesuatu. Oke, ada peraturan agama. Peraturan agama itu kan sebetulnya bimbingan Tuhan buat semua manusia. Semua derajat kesadaran. Kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan kehadiran Tuhan berbicara di hati kita, dosa apa? Dosa adalah ketika aku tidak mendengar Tuhan bicara kan. Makanya kalau bagi para sufi, dosa itu bukan lagi maki-maki orang, membunuh. Mereka nggak lakukan itu, pakai akal aja udah kelar gitu loh. Kalau pakai akal aja membenci, dendam, buruk sangka, itu sudah nggak dilakukan teman-teman. Pakai akal aja, nggak usah pakai peraturan agama, nggak usah. Membunuh, menyakiti orang, berbohong itu kita jadi distrust orang ke kita. Serakah kita jadi susah sendiri mengurus apa yang kita ambil. Ini yang kalau para malam tadi. Ya wali udah dosa itu kalau aku tidak ingat Allah gitu, gak ingat Allah. Makanya beda lagi kan? Tadi yang mau aku bilang, emang pantas kenapa syirik disebut yang tak terampuni. Karena dasar semua dosa kayaknya itu ya. Tadi itu tuh, tadi Bang Dame menyorot misalnya, alkohol atau narkoba gitu. Secara biologis saja sudah buruk gitu bagi. Dan pada saat kita adiktif, ini sahabatku Aras dia menjelaskan lebih keren nih, karena dia dokter ya. Apa itu adiksi gitu. Itu sempat aku ngobrol sama dia, secara filosofis metafisiknya itu apa nanti implikasinya gitu. Jadi adiksi menuhankan. Tadi Bang Dame menuhankan apa yang bikin dia enak tadi gitu. Enak tapi at the same time, pleasure at the same time pain juga. Merusak dirinya juga. Nah gara-gara menuhankan alkohol atau narkoba, dia nggak bisa tanpa itu. Nah itu kan syirik juga jadinya kan. Jadi di belakang dosa melakukan narkoba terus
minum alkohol atau mungkin juga berzina, itu ada kecenderungan untuk berpaling dari Tuhan, dan bahkan lebih parah lagi menuhankan aksi itu. Pantaslah syirik. Ada yang lain selain Tuhan, ada ilah. Tapi gini selain Bang, Allah, syirik, makanya syirik yang dipahami orang awam kan iya, kayak itu jelas. apa ya, sesajen. Bukan itu teman-teman. Iya. Yes, Semua yes. kita itu hampir tiap hari syirik. Itu betul. Tiap Jadi hari. Kita menuhankan follower, netizen kita maki-maki, kita tergantung pada like dari orang yang kita posting di Instagram. Kita sudah didikte oleh itu kan sudah sejenis syirik juga. Paling gampang sebenarnya itu dilakukan. Makanya paling berat juga. Tapi Bang, dari dialog begini udah mulai ini ya. Dosa itu saya tahu dari agama udah diurai tadi ya. Ya. Ini ada yang nanya nih feeling of guilt nggak berdosa melahirkan apa? Bagaimana cara bertobat supaya terbebas dari feeling of guilty? Rasa bersalah. Guilt itu sebetulnya rasa bersalah. Guilt. Rasa bersalah itu nafsu lawamah, Bang Arif ya. Teman-teman ya, ada nafsu amarah, kita menyerang orang, memaksakan kehendak, habis itu kita nyesel, terus rasa bersalah. Memang konsekuensi kalau kita mengikuti hawa nafsu berlebihan, menyakiti orang, itu ada rasa bersalah. Nah, ini ada lanjutannya. Gimana caranya mengatasi rasa bersalah itu? Ya itu tadi, kita ke akal. Kita berjanji, ini sudah aku terima nih konsekuensinya. Tafakur, kita meditasi, kontemplasi gitu. Nah itulah gunanya tafakur sejenak lebih baik dari ibadah 100 rakaat, kata Imam Ali kan. Kalau kata Sokrates, Plato juga nerusin, hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Ikro, bacalah situasi itu. Jadi pada waktu kita sudah menimbang-nimbang, kita di berpuasa ini kan kita mengelokalisir, menahan, merantai nafsu sebagai tempat masuknya setan gitu ya. Nah di situ akal dewasa kita akan menimbang apakah saya teruskan atau tidak. Itu satu. Cara bertobat berikutnya adalah, Tuhan aku tidak sanggup nih, kayak doanya Abu Nawas gitu. Kalau aku harus masuk neraka aku nggak kuat. Nah itu kan Ilahilas tuh. Tulil firdaus. Kan, jadi si ahlan. Ya, pada waktu kita seperti itu, pada waktu kita pasrah pada Tuhan, udah diangkat semua beban itu. Nah, jadi hubungannya dosa dan neraka ini clear harusnya sih. Sebenarnya. Sudah clear. Setiap saya melanggar peraturan, melanggar nurani saya akan menerima konsekuensi dari perbuatan itu. Akibatnya adalah suffering, menderita. Masuk jahanam jelas. Masuk jahanam, neraka jahanam. Tapi kalau saya mengambil pelajaran dari situ, saya bertobat, nar itu, api itu transform jadi cahaya, jadi pengetahuan, jadi hikmah. Tadi ada dari Pak Adi, psikosomatis. Apa itu Bang Arif? Apa? Psikosomatis. Psikosis. Iya. Ini bahasa klinis ya, klinis psikologis. Bahkan psikoanalis juga bahas sih. Kalau psikosis itu udah ya ekstrimnya sih, salah satunya ya ada skizofrenik, terus pokoknya patologi mental lah gitu, psikosis. Nah ini mungkin dalam konteks tadi Bang Dame nyebut anak tidak bersalah, terus ODGJ tidak bersalah gitu-gitu. Jadi psikosis tidak ada, mungkin orang sekarang nyebutnya moral kompas gitu-gitu. Ya akalnya nggak main pada psikosis itu memang sebenarnya. Ya kayak secara itu, strict, kayak secara ketat. Joker. Iya, betul. Psikosis itu nama keren dari psikopat sebenarnya sih. Kalau orang
Lebih suka psikopat nyebutnya kan. Tapi di situ kan Tapi sebetulnya psikopat dia lebih sudah, luas. Ya. dia kan sudah jadi setan. Kalau dalam filsafatnya Mula Satra kan teman-teman Pak Adi ya, itu kan ada mineral soul gitu di diri kita. Ada animal soul. Animal soul itu desire, syahwat gitu ya. Ya hewannya kita animal soul. Ada Pak Adi satanic soul. Akal itu maneuvering gitu. Dia sudah liar gitu. Satanic soul. Pokoknya dia ngalang-ngalangin kita. Ini kan sebenarnya tandingannya Tuhan. Sebetulnya tipuan sih kalau orang sudah hening. Ada angelic soul gitu. Jiwa malaikat gitu. Ya orang baik kalau itu. Terus Tuhan hadir di situ untuk jadi raja dari semua itu. Nah, kalau yang dimaksud psikosis itu dia sudah terlalu ekstrim pada itu. Pada satanic soul itu Pak Adi. Beberapa hari ini Bang Arif, ada orang yang kena doktrin yang dia sudah jadi membenci banyak orang tapi dia merasa benar. Ya. Ini kan sebetulnya sudah bukan lagi human dalam arti sadar lagi Pak Adi. Nah itu memang kalau dari perspektif dosa itu, makanya dosa itu menggelapkan kan, kegelapan. Iya. Kegelapan dalam arti ini ya, bukan hening ya. Kita udah bahas Qiyamul Lail itu kan ada juga yang meresum ya. Bukan itu. Ini kegelapan batin kita nggak sadar. Ya. Dosa itu membuat kita gelap, itu maksudnya makin nggak sadar pada Tuhan. Ya. Oke. Dari Rat Bhagwan, Rasulullah berkata, ada hati atau kolbu yang berkarat atau mati. Hati seperti itu tidak bisa merasakan dosa ya. Ya, ini ada ini kan hati yang kotor gitu ya. Hati yang kotor ya. Ini sebetulnya hati yang kotor di sini itu maksudnya sudah tidak bisa lagi jernih gitu. Udah air got gitu kira-kira. Tapi di situ masih kayak gini kan misalnya Bang Arif ya. Ini mineral. Air. Ketika saya masukkan di sini kopi, udah hitam tuh, udah nggak kelihatan beningnya, tapi masih ada bening di situ kan, masih ada bening di situ. Gimana caranya supaya dia kembali bening? Kalau dalam konteks kimia kan air tawes itu dia jadi bening kan gitu kan, dihancurkan tuh. Bisa purit. Gitu. Kalau batin kita kotor gimana? Ya kalau dalam konteks makrifat nih Mas Radba ya kita kembali sadar aku itu adalah roh itu Tuhan. Makanya kalau kita udah kembali tauhid lah, dosa sebesar apapun gitu Bang Arif, itu ada tuh hadis tuh. Itu bisa terampuni hanya dengan kalimat la ilaha illallah. Mana tuh maksudnya itu? Kalau bahasanya Robi Adam, I'm not the doer gitu. Jadi ibarat di dalam pertunjukan wayang Bang Arif, dalam pertunjukan drama, ada antagonis kan membunuh, dosa dong dia di situ kan? Iya dong. Dalam pertunjukan drama ada antagonis membunuh dia, dosa dong dalam cerita itu kan? Tapi dia menjalankan skrip kan? Dia menjalankan skrip siapa? Sutradara. Nah makanya kalau para sufi itu lebih kuat menurut saya itu. Dosa itu ketika saya tidak sadar pada Tuhan dalam aktivitas itu. Ketika Nabi membunuh, ada ayatnya itu. Ketika kamu melempar, bukan kamu yang melempar, Allah yang melempar. Kan gitu, Bang.
Ketika kamu membunuh, bukan kamu yang membunuh, Allah yang membunuh. Itu ada ayatnya. Nah, itu mereka yang masih melihat dualitas nggak bisa paham tuh Bang Arif. Tapi kalau pakai analogi cermin, Bang, kalau Bang Arif depan cermin, Bang Arif goyang-goyang, terus yang di depan cermin kan goyang-goyang. Hei, ketika kamu goyang, bukan kamu loh yang goyang, aku yang goyang. Kalau di depan cermin itu membunuh, Bang, siapa yang membunuh? Iya, nah ini makanya agak harus hati-hati di situ kita. Emang perlu sebuah kesadaran. Ini kayaknya berhubungan dengan pertanyaan yang selanjutnya ya. Karena tadi kalau misalnya sekarang kita ngelihat banyak banget nih Bang Damai yang ngaku-ngaku aja sebenarnya sih. Ngaku-ngaku aja bahwa I'm not the doer. Itu kata-kata yang sama yang bisa dikatakan oleh seorang katakanlah bos CEO mana gitu yang mengeksploitasi karyawannya gitu. Dan ini bukan tanpa dasar ya, ternyata seorang sahabat gitu ya. Sahabat guru, bahkan guru di Swaguru, Om Denny Turner, ya kan, pernah membahas tentang kemarin itu ya Bang Dame, stoikisme itu bisa apa ya, bisa kita kena batunya sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk melepas diri, aku bukan doer, rasionalisasi semuanya gitu. Tapi gara-gara itu tetap aja aksinya destruktif gitu Bang Dame. Tetap aja aksinya destruktif. Jadi kayak aku ingin menjustifikasi aksiku, oh ini bukan aku, ini Tuhan. Teroris mengatakan itu setiap hari, ya kan? Ini bom bukan aku, ini adalah Tuhan gitu. Tapi lagi-lagi tadi Bang Dame, tolok ukurnya, nah ini menurutku kenapa berhubungan? Apakah kalau kita bertaubat semua jenis dosa dimaafkan? Bagaimana kita tahu sudah diampuni? Jadi nggak ngaku-ngaku gue udah diampuni nih, gitu. Ini menarik pertanyaannya. Kalau dari saya gini Bu Tina, ya. Apakah kalau kita bertaubat sebuah jenis dosa dimaafkan? Kalau kita sudah sadar pada Tuhan, beneran sadar, maka sifat Tuhan itu memancar dari dia, Bang Arif. Terutama sifat kasih sayang, sifat damai. Kalau sudah dia itu kembali ke Tuhan, kan kembali ke fitrah, dia sudah damai, Bang. Keberadaan dia sudah memancarkan kedamaian. Kalau dia lebih aktif, compassion gitu. Dia sudah lahir kembali. Itu yang diampuni. Tidak ada keraguan lagi tentang sikap dia kepada apapun. Itu diampuni. Kalau cuma kelegaan, ya masih bisa turun goyang, Mbak Tina. Tapi kalau dia sudah bertaubat, taubat kan artinya kembali pada Tuhan. Kembali dia sadar dia adalah divine. Itu loh kalau mau vulgar. Ukurannya apa? Ya karena dia sudah kembali divine. Hakikat Allah, sifat ilahi, kalau di Asmaul Husna misalnya, Tuhan itu ya damai, cinta, kasih sayang. Kalau dia misalnya bersikap tegas sama orang, dia al-adil gitu. Jadi kalau kita kaitkan dalam konteks tasawufnya atau ke self-inquiry, ya kalau aku sudah sadar aku adalah roh, itu aku divine, maka sifat-sifat rohani itu yang keluar gitu. Bukan yang bercampur lagi. Bukan lagi manipulatif, Bang Arif. Ya. Bukan. Nggak ada keraguan, Mbak Tina. Yes. Karena itu selalu jadi pertanyaan kan. Kalau misalnya kita udah sampai titik pencerahan tertentu, apa indikasinya Bang Lemi? Dan apa yang harus kita lakukan gitu. Nah ini lagi-lagi reflektif sebenarnya. Kalau udah sampai situ, tahulah harus apa yang dilakukan dan tahu indikasinya, gitu. Jadi itu agak paradoksal ya di situ. Kalau masuk situ. Kalau bahasa akal itu kan paling tadi udah saya kasih tahu ciri-ciri kan. Ciri-ciri efek keluarnya lah bisa dibilang. Iya efek keluar kan kalau udah kembali kan. Iya. Ini bahasa akal nih, udah bahasa akal nih, bisa nyambung lah ke akal kita. Kalau
sudah kembali bertobat, kembali ke Tuhan kan. Tuhan itu adalah hakikat diri kita, roh gitu. Kita damai, kita roh itu, Tuhan itu kan damai, love. Nah, itu juga kayak persis kayak cinta ya. Kalau kita ditanya, aduh apa yang harus kulakukan kalau jatuh cinta? Ya you know what to do lah kalau jatuh cinta kepada kekasihmu kan. Ngapain lagi ditanya? Kalau udah jatuh cinta. Itu mereka yang masih di luar dalam keadaan cinta gitu. Oke. Nih, Taisha tuh tanya Aisyah. Setiap mengikuti Bang Damai, Bang Arif, bahas air mata saya auto banjir. Wow, bukan tentang dosa yang banyak, tapi betapa Allah masih bantu saya sebaik sejauh ini dari awal sebelum lahir padahal dosa saya banyak. Iya, pada saat kita Mbak sudah melakukan itu, sudah menyadari itu sebenarnya pertobatan. Kembali kepada Tuhan. Teman-teman ya, sekali lagi diskusi ini ngobrol-ngobrol kayak di kafe, tidak harus sistematis gitu, tapi insya Allah nanti gini diupload di YouTube juga gitu supaya bisa buka teman-teman. Ya. Nah, tadi cukup luas juga kita ngobrol tadi, meskipun agak random diskusinya. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang Bang, apakah kita masih mengajarkan dogma dosa kepada anak-anak? Kalau saran saya tetap sampaikan, tetapi mulai lebih dikuliti apa dosa itu. Sebuah konsekuensi. Makna dosa. Iya, ada konsekuensi. Karena memang harus diterangkan secara intelektual juga sesuai nalar kapasitas anak itu. Kalau sekedar awas ujar dosa itu nggak relevan lagi teman-teman. Iya, betul. Nggak betul. Memang relevan lagi. Yang paling universal ya, yang semua orang selama akalnya waras dan udah akil balik gitu, berakal dewasa, bukan sekedar hormonnya tumbuh. Memang hukum alam itu sih pada akhirnya yang paling menampar kalau kita melakukan dosanya itu ya dosa konsekuensi, pasti ada. Itu aja. Ya, jangankan kita ya kan, tatanan ekonomi politik Indonesia juga akhirnya terbongkar. Iya. Kacau, sedang kacau. Oke. Ini dari Cukup Bang. Indonesia lagi. Terima kasih Bang Damai, Bang Arif selalu mengingatkan plus membuat saya merenungkan hati saya ke Allah. Tidak sekedar ritual. Ya, makasih Tasya. Thank you so much. Sama-sama. Padahal ngobrol doang. Oke. Bang Damai ada closing statement? Iya. Jadi dosa itu inherent dalam kehidupan kita, bahkan sebagai manusia. Tapi sekarang dosa itu mulai meluas spektrum pemahamannya pada kita, tidak terbatas pada dogma yang tidak diteliti, tapi sudah mulai pada berkaitan dengan efek ke batin kita, konsekuensi. Dan kita tahu dosa itu letaknya di diri ego, diri terpisah. Begitu kita mulai menggunakan akal kita, kita mulai melakukan introspeksi penyesalan. Nah, dari situ kita mulai menghubungkan diri ke Tuhan di kolbu kita. Saat itulah kita dihapuskan dari situ. Terus ada hukum alam yang menjadi penjaga keseimbangan hidup semesta ini. Gitu Bang. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Damai. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian sudah nunggu ngikut kita. Udah berapa jam tadi nih? Hampir sejam ya, udah sejam. Alhamdulillah, keren banget. Buat saya pribadi ini sangat membantu saya perbaiki kuantitas ibadah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atau Mas nih, tanya Isya. Thank you. Terima kasih banyak. Jadi kita membahas tentang sesuatu yang mengerikan untuk dibahas dosa ya. Karena kita berupaya untuk menghindarinya, tapi sekarang selalu di self-inquiry and philosophy kita berani untuk meneliti itu dan terutama menghubungkannya kepada diri kita, kehidupan kita itu. Nah, kalau yang aku bisa simpulkan memang dosa ini dasarnya di sirik tadi sih. Kalau nggak sirik, pada dasarnya
Syirik dalam pengertian yang tadi barusan kita ajukan. Kalau nggak syirik, kayaknya emang nggak bakal dosa lagi gitu ya. Karena udah Allah doang. Gitu. Udah itu udah syarat-syarat paling dasar. Kalau nggak syirik, nggak ada lagi dosa di bawah-bawahnya lagi gitu. Makanya kita perlu bahas ini deh. Mungkin dengan bahasa yang lebih, ya syirik boleh. Tapi kalau ada istilah lain yang emang hubungannya kan ketunggalan dan multiplisitas gitu kan. Manyness, the one and manyness ujung-ujungnya kalau dalam problematika filosofis gitu, syirik gitu kan. Tauhid gitu ya. Lawan. Oke, terima kasih Bang Damai, terima kasih sahabat-sahabat sekalian sudah sabar menunggu. Semoga yang kita bahas ini jadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Thank you. Aku sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di temuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum Bang Arif. Thank you teman-teman.